Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat bergabung para pendengar di program hari ini. Saya Mario Nugraha selaku pembawa acara ya, dan telah bergabung bersama saya di sini ada saudara Doni Alexander. Hai Mario, apa kabar Mario? Sangat baik. Halo juga untuk Anda semua pendengar. Kami senang ada dapat bergabung dengan kami. Kami punya banyak hal untuk dibahas hari ini. Iya, pastinya. Dan setelah acara ini selesai, Anda mungkin akan mempertanyakan kewarasan kami berdua. Iya. Oke? Iya. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda tentang apa yang sudah kami katakan sebelumnya. Jangan langsung percaya terhadap kata-kata kami. Pelajari topik ini sendiri. Kebenaran ada di sana. Kami tidak akan memaksa Anda untuk mempercayai apapun. Buktinya sudah tersedia. Jika saja Anda mau mempelajarinya dengan pikiran terbuka. Kami hanya ingin memberi Anda titik awal, memberitahu Anda di mana ada lebih banyak kebenaran yang bisa didapat. Oke Doni, tapi sebelum melangkah lebih jauh lagi nih ya, saya ingin menginformasikan dengan cepat kepada para pendengar yang baru pertama kali bergabung dengan kami bahwa di sini kami tidak merujuk pada Sang Pencipta dengan sebutan Tuhan atau Allah. Kami lebih suka menggunakan nama aslinya yaitu Yahwa atau Yah, dan nama putranya adalah Yahusua. Ya, benar. Terima kasih Mario. Iya, sama-sama. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman saya, teman lama, dulunya kami satu sekolah Mario. Namanya Nigel. Oke. Dia bersama istrinya datang ke kota kami. Jadi saya dan istri saya mengundang mereka untuk makan malam. Sangat menyenangkan melihat mereka lagi dan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Apa itu Doni? Nah, jadi pada saat sedang menikmati makan malam, Nigel mengatakan sesuatu Mario. Dia mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Dia memberitahu kami bahwa dia percaya jika bumi itu datar. Maaf, apa saya tidak salah dengar Bapak? Iya, saya serius Mario. Dia mengatakan bumi ini datar. Nah, sekedar informasi tentang teman saya ini yang perlu Mario pahami. Dia anak yang pintar di sekolah. Oke. Brilian. Baik. Sungguh, tapi dia juga sedikit iseng. Oke. Nah, di sekolah, dia adalah tipe orang yang menggunakan kecerdasannya untuk menyela atau mengganggu. Oh, oke. Ya, baik. Saya juga mengenal beberapa orang yang seperti dia, Doni. Oh ya? Yakin, kamu bukan salah satu dari mereka, Mario. Iya, baiklah kalau begitu ya. Jadi bagaimana dengan Nigel? Apakah dia hanya sekedar bercanda pada Anda dengan mengatakan itu? Awalnya saya berpikir seperti itu, Mario. Tapi ternyata tidak. Dia benar-benar percaya bahwa bumi itu datar. Dan kemudian dia mulai membagikan alasannya. Ya, jujur, itu semua sangat menarik. Benarkah? Jadi Anda ingin berbagi tentang hal itu kepada kami semua pada saat ini, Doni? Ya, itu yang ingin saya bicarakan untuk hari ini. Dan saya tahu bahwa bagi sebagian besar dari kita, ini adalah sebuah topik yang menggelikan. Baik. Bumi datar? Benarkah? Oke, baiklah. Saya sih memikirkan apa yang Anda katakan ya, Doni ya, terus Iya. terang aja. Segera setelah saya mendengar kata-kata bumi datar, saya segera membayangkan seseorang berjalan ke tepi, mengintip ke bawah, Iya. dan ups, jatuh ke luar angkasa. Ya, saya pikir kebanyakan dari kita memiliki gambaran mental seperti itu ya, tentang bumi yang datar, Ya. dan itulah mengapa kita menganggapnya sebagai ide yang menggelikan. Tetapi itu sebenarnya adalah ide yang salah. Jadi bukan karena permukaan bumi ini rata. Maksud saya, Mario, tentu saja ada pegunungan dan yang lain-lain juga ada. Tetapi tidak berarti bahwa ketika permukaannya rata, lantas kita dapat benar-benar berjalan ke tepi dan melompat ke angkasa. Itu sebenarnya tidak mungkin, ya kan? Ya, oke, baguslah kalau begitu ya. Nah, sebenarnya ada sedikit ilmu pengetahuan alam yang mendukung hal ini. Tetapi di sekolah hal ini tidak pernah diajarkan kepada kita. Teori tentang bumi bulat sebenarnya hanya ajaran turun-temurun. Hal itu belum pernah terbukti, tetapi sekarang diterima sebagai fakta. Baiklah, bisakah Anda memberi kami sebuah contoh, Doni? Karena saya harus jujur mengatakannya, Doni, aku harus jujur bahwa dari semua yang sudah pernah Anda bagikan, ini yang paling aneh. Ya, baiklah. Di sekolah, kita diajarkan bahwa keliling bumi adalah berapa? Kira-kira kayaknya sekitar lebih dari 40.000 kilometer, benar kan?
Ya, benar. Kalau dalam hitungan mil itu hampir 25.000 mil. Baiklah. Nah, jadi jika bumi bulat, seperti yang telah diajarkan kepada kita, dan jika kelilingnya di khatulistiwa adalah 40.000 kilometer, maka dengan persamaan matematika sederhana nih ya, kita dapat mencari tahu seberapa jauh Anda dapat melihat titik kelengkungan di depan. Benar kan? Tentu saja Doni, itu masuk akal. Saya sebenarnya tidak pernah benar-benar melihat jauh untuk memperhatikan kelengkungan bumi. Tapi benar yang Anda katakan Doni, jika kita tahu berapa kelilingnya, maka kita akan tahu kelengkungannya. Dan dengan begitu, kita bisa mengetahui seberapa besar jarak kita dengan titik kelengkungan itu Doni. Ya, tapi itu jika Anda cukup tinggi untuk melihatnya, Mario. Hah? Oke, dan saya jelas tidak cukup tinggi untuk itu ya. Saya belum pernah melihat kelengkungan bumi. Ya, benar. Anda belum pernah melihatnya. Dan karena Anda belum pernah, maka Anda hanya berasumsi bahwa itu karena Anda tidak cukup tinggi. Ya. Tapi Anda sudah pernah terbang sebelumnya, bukan? Maksud saya, Anda sudah pernah naik pesawat, kan? Iya, tentu saja. Ya kan? Nah, ketika Anda terbang, pada hari yang cerah, Anda dapat melihat cukup jauh untuk melihat kelengkungan. Jika itu memang ada. Satu-satunya alasan Anda belum melihatnya adalah karena itu memang tidak ada, karena permukaan bumi yang kita tinggali ini adalah rata. Apa maksudmu, Doni? Jika keliling bumi pada garis khatulistiwa adalah 40.000 kilometer, sebagaimana yang sudah diajarkan kepada kita, maka kita dapat mengukur kelengkungan bumi. Dengan menggunakan rumus trigonometri bola, maka kita akan mendapatkan 20 cm kelengkungan per 1,6 km persegi. Atau, jika dalam satuan mil, kita akan mendapati 8 inci kelengkungan untuk setiap 1 mil persegi. Ingat, kilometer dan mil di dalam persegi ya. Jadi untuk 2 mil, Anda akan mendapati 32 inci kelengkungan. Baik. Untuk 3 mil, Anda akan melihat 72 inci kelengkungan. Jadi dalam jarak 4,82 km, itu akan ada penurunan kelengkungan sebesar 1,82 meter. Dan angka kelengkungan ini akan naik seiring bertambahnya jarak yang dihitung. Serius, Doni? Iya. Kelengkungan seperti itu cukup besar. Anda dapat melihatnya dari gunung yang tinggi, atau dari pesawat terbang tentunya. Ya, tepat. Itulah hitungan matematikanya. Ya, saya tahu itu. Nah, coba perhatikan pilot maskapai penerbangan komersial. Jika bumi ini melengkung, maka mereka tentu harus memperhitungkannya ketika mereka terbang jarak jauh. Jika bumi ini melengkung dan kemudian Anda terbang 1000 km, maka Anda dapat melihat 78,3 km kelengkungan. Pilot harus menjaga hidung pesawat tetap sedikit condong ke bawah dalam posisi stabil jika mereka tidak ingin terbang keluar angkasa. Namun pada faktanya mereka tidak pernah melakukan itu kan, Mario? Ya, Anda benar, Doni. Mereka tidak pernah mencondongkan hidung pesawat mereka ke bawah. Iya, dan masih banyak lagi. Tetapi kebanyakan orang menertawakannya sebelum mereka melihat buktinya. Ya, mereka bahkan tidak mau mempertimbangkan hal itu sebelum mengabaikannya. Dan jujur saja, Mario, ada begitu banyak informasi yang saling bertentangan di luar sana, jadi bagi banyak orang mungkin menjadi sulit untuk mengetahui yang mana yang harus dipercaya. Dalam episode mendatang, saya ingin membahas lebih banyak tentang ilmu pengetahuan mengenai bumi datar dan kisah sejarah yang menutupinya. Tetapi untuk hari ini, saya ingin memulainya dengan apa yang Alkitab katakan tentang bumi. Oh, ayolah. Jangan bilang Anda mau mengatakan bahwa Alkitab mengatakan sesuatu mengenai apakah bumi itu datar atau sebuah bola yang berputar di angkasa. Iya, tapi memang begitu, Mario. Benarkah, Doni? Iya, benar. Dan itu bukan hanya satu ayat saja. Ingat, dengan 2 atau 3 saksi, sebuah perkara menjadi tidak disaksikan. Jadi, seperti inilah. Ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa bumi itu diam, tidak bergerak melalui ruang angkasa, dan bahwa matahari berputar di atas permukaan bumi yang datar. Faktanya, Ya. ada 80 ayat Alkitab yang membahas hal ini. Kita tidak akan punya waktu untuk membahasnya semua, Mario. Iya. Tapi mari kita mulai dengan beberapa ayat dulu, oke? Tentu, saya ingin mendengar ini, Doni. Baiklah, dimulai dengan membaca Yesaya 11 ayat 12. Silakan Mario, tolong dibacakan. Baiklah. Yesaya 11 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Oke, sekarang kamu lihat Wahyu 20 ayat 8. Baiklah, itu berkata seperti ini. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Oke, lanjut. Di Wahyu 7 ayat 1. Wahyu 7 ayat 1 berkata, kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Nah, jika Anda memotong sebuah bola menjadi 4 bagian, Mario, apakah akan ada sudut atau penjurunya? Tidak ada. Ya, benar. Itu tidak ada. Anda tidak dapat melakukannya. Benda yang punya sudut sudah pasti bukan sebuah bola. Baiklah, sekarang bagaimana dengan rotasi bumi mengelilingi matahari? Mari kita beralih ke perjanjian lama. Oke, silakan dibaca 1 Tawarik pasal 16 ayat 30. Baiklah, Doni. 1 Tawarik 16 ayat 30 berbunyi demikian. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergerak. Bagus. Perhatikan. Tidak bergerak. Lanjut Mario, sekarang kamu bacakan Mazmur 96 ayat 10. Baik.
Mazmur 96 ayat 10 berbunyi demikian. Yahwa itu raja, sungguh tegak dunia, tidak bergerak. Dan Mazmur 93 ayat 1? Mazmur 93 ayat 1 berbunyi demikian. Yahwa adalah raja, ia berpakaian kemegahan, Yahwa berpakaian berikat dengan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergerak. Saya kurang yakin sih Doni, tapi bukankah ini kiasan? Iya, kita selalu mengabaikannya dengan cara seperti itu. Kita selalu mengabaikan dengan menganggapnya itu hanyalah kiasan. Tetapi ketika Anda mulai melihat pengetahuan ini dan Anda menambahkan semua ayat-ayat Alkitab tadi, maka hal ini menjadi terlihat berbeda secara keseluruhan. Dan lagi sesungguhnya Alkitab itu adalah satu-satunya sumber otoritas tertinggi kita, ya kan? Ya, benar. Baiklah, jadi kita perlu mulai melihat ayat-ayat ini sebagai fakta. Dengar, jika hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang membicarakan semua hal ini secara keseluruhan, tidakkah kamu berpikir bahwa iblis akan dengan sangat mudah menutupinya? Tentu saja. Tetapi dengan menyebar hal ini pada ayat-ayat di seluruh Alkitab, di sini sedikit, di sana sedikit, maka menjadi tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan semuanya. Yang terbaik yang bisa dia dapatkan adalah dengan berkata sambil meremehkan, oh itu hanya kiasan. Tetapi perhatikan lagi pada ilmu pengetahuan ini. Kemudian Anda kembali pada Alkitab Anda dan mulai mengumpulkan semua ayat yang tersebar, maka Anda akan mendapatkan pengertian yang berbeda secara keseluruhan. Ini seperti potongan puzzle yang terdiri dari 2000 keping yang tersebar kan Doni? Anda tidak melihat apapun yang masuk akal dengan satu kepingan saja. Tetapi jika Anda sudah menyatukan semuanya, Anda akan mulai melihat polanya. Iya, benar. Dan jika Anda terus sabar menyusunnya, maka Anda akan mulai melihat gambaran yang lengkap. Itu yang harus kita lakukan di sini. Ya. Oke, sampai di sini kita sudah melihat bahwa bumi itu memiliki sudut dan menurut Alkitab, bumi tidak bergerak. Dapatkah sebuah bola dunia berputar sekali setiap 24 jam dengan kecepatan 1673 km per jam, bergulir 940 juta kilometer mengelilingi matahari, berputar di sekitar pusat galaksi kita dengan perkiraan kecepatan hampir 720.000 km per jam. Katakan padaku Mario, dapatkah itu digambarkan dengan imajinasi bagaimanapun sebagai sesuatu yang stabil dan tidak bergerak? Tidak, itu benar-benar tidak bisa Doni. Ya, dan jika itu tidak bergerak, jika itu stabil dan diam seperti yang Alkitab katakan, maka bumi itu pastilah didasarkan pada sesuatu. Oke, lihatlah 1 Samuel 2 ayat 8 dan beritahu kita apa yang dikatakannya di situ. Baik Doni, 1 Samuel 2 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab Yahwa mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Bagus. Dia telah meletakkan bumi di atas pilar. Sekarang beralih ke Ayub 9 ayat 6. Oke, Ayub 9 berbicara tentang kekuatan Yahwa di sini. Di sini dikatakan, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Oke, sekarang baca Mazmur 75 ayat 3 untuk kita, Mario. Baik Doni, Mazmur 75 ayat 3 berbunyi, bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Oke, jadi Anda lihat menurut Sang Pencipta, bumi didasarkan pada pilar-pilar. Sebuah bola tidak akan bisa tenang jika ditempatkan di atas pilar-pilar, ya kan? Ya, baiklah Doni. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa jatuh ke tepian? Anda katakan sebelumnya, itu tidak mungkin terjadi. Ada banyak informasi di internet dan kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya di sini, Mario. Iya, benar sekali. Jadi pada dasarnya saya hanya akan memberitahu Anda apa yang harus dicari. Ya. Topik ini terlalu besar untuk dibahas dan masih mencakup ayat-ayat Alkitab. Jadi tidak cukup dalam satu program saja. Intinya ada sebuah dinding es. Jika Anda ingin tahu seperti apa tampilan dari permukaan bumi yang sesungguhnya itu, lihat gambar bendera PBB. Itu sudah ada di bendera mereka. Benua dikelilingi oleh air sampai di Antartika. Tetapi Antartika bukanlah sebuah benua yang sebesar lingkaran. Laksamana muda Amerika Serikat Richard Byrd, seorang perwira angkatan laut, yang memiliki pangkat yang sangat tinggi dia, Mario, ya, yang terkenal karena penjelajahannya di kutub utara dan selatan, mencatat dalam sebuah wawancara yang menyatakan bahwa ada lebih banyak daratan di luar kutub selatan daripada yang pernah kita sadari. Saya tidak ingin terlalu jauh dari fokus kita pada ayat-ayat Alkitab, tetapi Anda bisa mencari tahu semua hal itu di Google. Carilah dinding es bumi plus bumi datar. Ada banyak informasi di luar sana. Jadi ada sebuah dinding es. Oke, jadi bisakah Anda naik ke atas dan melompat, Doni? Anda benar-benar ingin melompat dari sana? Apa yang bisa saya katakan, Doni? Ini adalah konsep yang aneh setelah di sepanjang hidup saya. Saya mempercayai bahwa bumi ini bulat. Oke, kamu tidak dapat melompat karena bumi tertutup oleh kubah yang bening. Ada spekulasi tentang terbuat dari apa kubah itu. Tetapi kubah itu menutupi. Apakah Alkitab berbicara tentang kubah ini, Doni? Iya, benar Mario. Dalam Ayub 37, Elihu muda menguatkan Ayub. Dia bukan salah satu dari orang-orang yang lebih tua, para penghibur yang menyedihkan itu. Dia seorang pria muda, dan dalam menguatkan Ayub untuk terus mempercayai Yahwa, Elihu bertanya kepada Ayub, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala?
keras seperti cermin tuangan. Mhm. Sekarang bisakah angkasa yang berawan dan kosong dapat disebut keras? Itu pertanyaan yang bagus, Doni. Saya ingin mendengar lebih banyak lagi tentangnya ya, tetapi kita akan beristirahat sebentar. Baik para pendengar, tetaplah bersama kami karena saat kami kembali nanti, Doni akan memberitahu kita lebih banyak tentang kubah ini. Jadi, jangan kemana-mana. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Kitab Wahyu pasal 18 menyatakan sebuah perintah yang jelas. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Apakah Anda tahu agama dan denominasi mana yang dimaksud dalam perintah itu? Adakah yang dikecualikan? Untuk mempelajarinya, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami telah melakukan kajian yang seksama terhadap denominasi-denominasi yang membentuk kekristenan, serta berbagai agama dunia. Adalah penting untuk mengetahui apakah gereja atau agama Anda dikecualikan karena tetap tinggal di Babel memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Kunjungilah worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Keluarlah daripadanya, hai umatku. Keselamatan kekal Anda mungkin saja bergantung padanya. Anda tahu, Doni? Anda benar-benar mengejutkan saya dengan gagasan bahwa bumi ini tidak bulat, tetapi permukaannya datar dan tertutup oleh sebuah kubah. Nah, sekarang saya tahu bahwa di episode ini kita sedang berfokus pada teks-teks Alkitab yang ternyata mendukung teori bahwa bumi ini bukan sebuah bola yang berputar, tetapi datar dan tertutup, serta tidak bergerak. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, kita bisa dapat melihat ini dari sisi ilmu pengetahuan alam. Ya, dan sejarah yang menutupinya juga, Mario. Ya. Para serikat Yesuit sangat aktif menyembunyikan informasi ini. Iya, saya ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu nanti, Doni. Oke. Oke, Don. Tadi sebelum kita jeda sejenak, Anda mengatakan bahwa bumi ditutupi dengan sebuah kubah. Apakah Anda menemukan itu di dalam Alkitab, Doni? Iya. Sekali lagi, informasi tentang hal ini sangat banyak. Dan karena banyaknya, kita tidak bisa membahas semuanya hanya dalam satu episode. Jadi, sambil mendengarkan Anda bisa mengambil pulpen dan juga kertas, dan saya akan memberikan lebih banyak ayat-ayat Alkitab lain yang tidak akan sempat kita bahas di sini. Sekarang saya benar-benar ingin memberikan beberapa ayat Alkitab untuk mendukung setiap poin yang saya sebutkan. Cukup kita ketahui bahwa ayat-ayat pendukung dalam Alkitab untuk perihal ini adalah sangat banyak. Oke. Jadi yang akan kita bahas saat ini baru kulit luarnya saja, Mario. Oke. Tapi masih banyak yang lain. Ya, silakan sambil jalan dicatat ayatnya boleh. Nanti Mario bisa baca sendiri. Oke, Doni. Kedengarannya bagus ya. Baiklah. Mengenai kubah. Pembahasan pertama tentang itu dalam kitab Kejadian pasal 1. Sekarang Anda mungkin berpikir, saya tidak pernah membaca tentang kubah di dalam kitab Kejadian pasal 1. Iya, Anda benar, Doni. Saya berpikir seperti itu. Baiklah. Itu adalah salah satu istilah yang saya rasa membuat penerjemah Alkitab bingung. Sehingga artinya kemudian menjadi samar dalam hasil terjemahan yang kita miliki saat ini. Tetapi itu ada di sana. Oke, silakan dibuka Kejadian 1 dan silakan dibacakan ayat 6 bagi kita. Baiklah, Doni. Kejadian 1 ayat 6 mengatakan, Berfirmanlah Yahwa,
Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kata cakrawala berasal dari bahasa Ibrani, yakni rokia. Nah, itu berarti hamparan yang fix dan kokoh. Kata ini juga berkonotasi dihamparkan. Oke, sekarang lihatlah Yesaya 44 ayat 24. Apa yang dikatakan di sana, Mario? Baiklah, Yesaya 44 ayat 24 berbunyi, Akulah Yahwa yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Konsep ini cukup menarik. Ditemukan juga pada bangsa Sumeria kuno. Bangsa Sumeria adalah ahli astronomi dan matematikawan yang hebat. Kita mendapatkan matematika terapan dari orang Sumeria. Fakta bahwa ada 360 derajat dalam lingkaran pertama kali ditetapkan oleh orang Sumeria ketika mereka menentukan rata-rata panjang 1 tahun matahari dengan panjang 1 tahun lunar. Oke Doni, jadi menurut Anda, mereka benar-benar pintar ya? Sangat pintar, Mario. Dan jika Anda mau menerimanya, mereka juga mengajarkan gagasan bahwa langit itu dihamparkan dan dikokohkan. Itu menarik Doni. Dalam Amos 9 ayat 6 berisi referensi lain tentang Kuba. Nah, di situ dikatakan, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi. Selanjutnya tolong beritahu kepada saya dan juga kepada para pendengar, apa yang dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 9. Silakan. Oke Doni, Mazmur 18 ayat 9 berbunyi demikian. Ia menekukan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Hal yang sama dikatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 10. Tapi itu dicatat saja ya, karena kita tidak akan membacakannya sekarang. Anda bisa membacanya sendiri nanti. Oke, 2 Samuel 22 ayat 10. Sekarang, sesuatu yang ditekuk berarti akan menghasilkan lengkungan, bukan? Benar Doni. Nah, kata menekuk itu berasal dari kata Ibrani yakni nautau. Itu berarti meregangkan atau membengkokkan sesuatu. Jadi langit itu diregangkan mengelilingi kita. Itulah kubah yang menutupi sebuah permukaan datar. Anda tidak akan bisa menekukkan sebuah bola jika memang bumi itu bulat. Hanya sebuah kubah yang membentang, tertekuk, yang menutup dengan aman permukaan bumi yang rata, yang sesuai dengan esensi dari apa yang dikatakan dalam kata Ibrani ini. Ya, saya sedang membayangkan dalam pikiran saya mengenai bentuk itu Doni. Oke, inilah yang menarik. Begitu Anda mulai melihat bumi sebagai permukaan yang rata, tertutup oleh kubah pelindung, semua ayat-ayat dalam Alkitab yang sebelumnya kita anggap sebagai kiasan mulai masuk akal. Sebagai contoh, ketika Zophar sedang mencoba untuk menjelaskan kepada Ayub hikmat sang pencipta yang maha tinggi, yang berbanding terbalik dengan manusia rendah dan lemah, ia berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Yahwa? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Kemudian dia menambahkan, itu lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Dari kitab mana itu Doni? Kitab Ayub pasal 11, jadi di sini dalam beberapa ayat ini, kita mendapati ada ukuran tinggi dan dalam, panjang dan lebar. Sekali lagi, itu lebih masuk akal ketika Anda berbicara tentang sebuah permukaan rata yang ditutupi oleh kubah melengkung, ketimbang sebuah bola yang berputar di angkasa. Benar Doni. Beberapa ayat menjadi tidak masuk akal ketika kita percaya bahwa bumi ini benar-benar bulat, dan itulah sebabnya kita selalu mengabaikannya Doni. Namun, seperti yang dikatakan Paulus kepada kita, semua kitab dituliskan dengan ilham dari Yahwa. Ya, benar. Dan dengan mengabaikannya kita telah menjadi sombong dan tidak peduli. Karena kita menganggap itu ditulis oleh para penggembala bodoh yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, sekarang kita ke Yesaya 48 dan baca ayat 13 yang untuk kita Mario. Silakan. Baik, saya cari dulu ya sebentar. Oke. Nah, sekarang saya dapat. Kitab Yesaya 48 ayatnya yang ke-13 mengatakan seperti ini. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Seperti yang sudah kita tunjukkan, Anda tidak dapat memiliki fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan pada sebuah bola bumi yang berputar jutaan mil melalui angkasa. Ya, tidak. Itu tidak mungkin, Doni. Nah, benar. Anda tidak dapat melakukannya, tetapi masih ada lagi kata membentangkan. Di sini sungguh sangat menarik. Ia mengatakan tangan kananku membentangkan langit. Ketika Anda melihat kata membentangkan, kata itu berasal dari kata Ibrani yang berarti, nah Mario kamu jangan kaget ya, merentangkan. Sekarang katakan padaku Mario, bahkan jika kamu mau memaksakan bahwa di sini Alkitab membuktikan bahwa langit itu direntangkan untuk menutupi bola bumi, bagaimana Anda akan menjelaskan ayat ini? Bisakah langit direntangkan pada sebuah benda bulat? Tidak bisa. Tidak. Baiklah Doni.
Tapi izinkan saya menanyakan sesuatu dulu nih ya. Silakan. Kita semua telah melihat gambar yang diambil dari dataran tinggi atau balon udara dan jaraknya cukup tinggi di angkasa. Dan Anda pasti bisa melihat lengkungan di sana. Iya, benar. Tapi sebagian besar gambar-gambar itu diambil dengan menggunakan fish eye lens atau lensa mata ikan. Apa yang terjadi ketika Anda mengambil gambar menggunakan fish eye lens? Garis lurus pun menjadi tampak melengkung. Nah, benar. Dan jika Anda mau mencarinya, Anda dapat menemukan gambar yang diambil dari ketinggian sangat tinggi yang tidak menunjukkan kelengkungan apapun. Hanya lurus saja. Sungguh? Iya. Anda bisa menemukannya di YouTube. Ada sangat banyak di sana, Mario. Ada satu video yang sangat bagus, judulnya Shocking. High Altitude Balloon Shows Flatter. Jadi intinya adalah sebuah balon udara berkamera yang diterbangkan begitu tinggi dan hasilnya fotonya itu menunjukkan bumi yang datar, Mario. Ya, baiklah. Saya harus mencarinya ya. Oke. Setelah Anda melihat itu, jangan lupa juga melihat video yang lain. Ada satu video yang benar-benar menarik. Diambil dengan menggunakan fish eye lens. Dan ketika kamera berputar, horizon atau kaki langit melengkung ke bawah, lurus, dan kemudian melengkung ke atas. Melengkung ke atas? Iya, melengkung ke atas. Kemudian lurus kembali. Seperti horizon yang sebenarnya, lalu melengkung ke bawah. Nah, banyak video yang seperti itu. Baik. Anda lihat. Masalahnya adalah horizon itu selalu datar. Setinggi pandangan mata, semakin tinggi Anda naik, semakin jauh Anda dapat melihat, tetapi horizon selalu tetap setinggi mata karena bumi itu datar. Jika bumi itu melengkung dan Anda sampai ke ketinggian yang lebih tinggi, maka seharusnya Anda akan melihat ujung bumi merendah. Tapi Anda tidak akan pernah mendapatkan hal itu karena permukaannya bumi itu datar. Iya, benar. Oke, mari kita lanjutkan. Kita memang tidak akan melihat semua ayat yang saya mau, tetapi mari kita lihat di Yesaya 40 ayat 22. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Yesaya 40 ayat 22 mengatakan seperti ini. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi, apa artinya, Doni? Ya, sama seperti semua hal di dalam Alkitab, Anda tidak dapat mengambil satu ayat di luar konteks. Oke. Karena jika dibaca di luar konteksnya, maka dari ayat ini, Anda bisa membayangkan seseorang berjubah putih dengan janggut panjang, sedang duduk bersila di atas bola dunia. Ya, tetapi ketika diartikan sesuai konteks dan dipadukan dengan semua ayat-ayat lain yang kita sudah baca, maka ayat ini pasti mengacu pada sebuah kubah yang melengkung di atas permukaan bumi. Nah, sekarang dengan mengingat hal itu, mari kita lihat pada Mazmur 19. Sekali lagi tolong dibacakan. Saya mulai dari mana, Doni? Mulai dari ayat 1, Mario. Sambil baca, saya nanti akan mengomentari. Baiklah. Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Yahwa, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Di dalamnya... Oke, berhenti sebentar di situ, Mario. Oke. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Di mana ujung dari sebuah bola? Nah, jika Anda mengitari sebuah bola, bisakah Anda sampai ke ujungnya? Atau apakah Anda hanya akan terus berputar-putar, dan terus berputar dalam lingkaran? Tidak ada ujungnya, Doni. Anda hanya akan terus berputar-putar pastinya ya. Ya, benar. Oke, lanjut membacanya. Apa berikutnya? Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ujung lainnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Baiklah, terima kasih. Itu bagus. Matahari berasal dari ujung langit. Jalur perputarannya seperti itu. Dari ujung langit ke ujung langit. Sekarang kata yang diterjemahkan jalur di sini. Berasal dari kata Ibrani yang berarti sebuah perputaran dan juga merujuk pada selang waktu. Nah, ini penting. Karena waktu hanya dapat diukur melalui pergerakan. Jadi yang dikatakan oleh potongan teka-teki ini adalah bahwa matahari itu berputar di bawah kubah di atas permukaan bumi, Mario. Matahari itu lebih kecil dan lebih dekat dari apa yang sudah diajarkan kepada kita. Pasti, Doni. Jika itu ada di dalam kubah. Ya, benar. Dan saya tidak berharap orang-orang langsung mempercayai kata-kata saya sekarang ini. Tetapi pelajarilah sendiri. Jangan hanya mengejeknya dan menolaknya untuk mempertimbangkannya. Ada alasan mengapa Serikat Yesuit telah menghasilkan banyak astronom selama bertahun-tahun.
telah ada usaha penutupan besar-besaran selama 500 tahun terakhir ini. Nah, jika Anda punya waktu, buka situs web kami. Kami memiliki sejumlah artikel tentang peran yang dimainkan oleh Serikat Yesuit dalam menyembunyikan kebenaran tentang bentuk bumi yang sebenarnya. Oke, kita hampir kehabisan waktu, Mario. Jadi dengan sangat cepat saya ingin menyinggung ayat-ayat terakhir ini. Baik. Bumi yang berkubah membutuhkan ventilasi. Nah, jika tidak, kita akan terpanggang. Kita memang tidak bisa memahami alurnya jika kita tidak naik cukup tinggi. Tetapi di atas sana ada ventilasi yang berfungsi untuk menjaga aliran udara di dalam bumi yang terlindungi kubah langit ini. Faktanya, dalam Yesaya 24 ayat 18 berbicara tentang jendela langit. Begitu juga yang ada di pasal yang lain. Nah, Anda bisa baca sendiri. Dalam Yesaya 24 ayat 18 nanti, sekarang tolong dibacakan dalam Yeremia 49 ayat 36. Baik. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Nah, perhatikan ayat ini sekali lagi berisi referensi lain tentang keempat penjuru atau sudut bumi. Sekali lagi, tidak ada sudut pada sebuah bola. Baiklah, baca Daniel 7 ayat 2 lagi, Mario, silakan. Baiklah. Kitab Daniel 7 ayat yang kedua berbunyi demikian. Pada malam hari aku mendapatkan penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncang lautan besar. Oke, lanjut. Wahyu 7 ayat 1. Baik. Wahyu 7 ayat 1 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu, aku melihat keempat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. Nah, jadi di sini lagi kita punya 4 arah mata angin, 4 penjuru bumi. Semakin Anda belajar, semakin Anda akan melihat bahwa semua pasal ini seperti potongan-potongan kecil dari teka-teki raksasa tersebar di seluruh Alkitab. Nah, jika dikumpulkan secara keseluruhan dan dibandingkan, ayat-ayat itu akan menampilkan gambaran tentang bumi yang tidak sama seperti yang telah diajarkan kepada kita semua. Iya, benar sekali, Doni. Ya, baik, saya bisa melihatnya. Anda telah memberi saya banyak hal untuk dipikirkan, Doni. Baik para pendengar, tetaplah di sini. Kami akan segera kembali dan kita akan membahas beberapa pertanyaan dari surat masuk harian kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doa digambarkan sebagai nafas jiwa. Doa adalah salah satu karunia terbesar Sang Pencipta bagi anak-anaknya. Melalui doa, Anda dapat masuk ke ruang tahta surga. Doa adalah rahasia kekuatan rohani. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hak istimewa dari doa, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Doa Nafas Jiwa. Pelajari bagaimana Anda dapat menggunakan karunia yang berharga ini dengan lebih maksimal. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Doa Nafas Jiwa di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. Tiba saatnya untuk membaca surat yang masuk di kotak surat harian kita, Doni. Ya, Anda tahu Mario, saya sangat menikmati segmen ini dari program kita. Ya, saya juga. Sangat menyenangkan bisa mendengar dari pendengar kita langsung. Oke, kiriman apa yang kita dapatkan hari ini? Mario, silakan dibacakan. Baiklah, mari kita lihat. Pertanyaan pertama ini berasal dari Kathleen di Bantry, Irlandia. Dia berkata seperti ini. WLC yang terkasih, setiap kali saya mencoba untuk berbagi dengan ibu mertua saya mengenai tanda-tanda akan segera kembalinya Sang Juru Selamat dan mengapa kita harus bersiap-siap, dia menolak kekhawatiran saya dengan mengatakan bahwa orang-orang percaya tidak perlu khawatir karena kita semua akan diangkat ke surga sebelum masa kesesakan terakhir. Saya sudah mencoba berbagi mengapa keyakinan ini tidak berdasarkan Alkitab. Tetapi saya berharap Anda dapat memberi saya beberapa informasi lagi. Apakah Anda tahu dari mana doktrin pengangkatan rahasia berasal? Karena itu tentunya tidak Alkitabiah. Kathleen benar. Doktrin itu tidak Alkitabiah. Doni, apa ada kata-kata bijak untuknya? Saya juga tidak yakin kalau saya tahu ya dari mana asal-usul keyakinan itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kathleen. Saya jawab, ya, doktrin itu tidak muncul tiba-tiba.
Banyak orang yang menunjuk pada John Darby sebagai pencetus keyakinan ini. Darby adalah salah satu anggota dari kelompok persaudaraan Plymouth dan dia adalah pendiri dari kelompok persaudaraan eksklusif. Dia dianggap sebagai bapak paham futurisme. Dan Anda tahu, Mario, dia pasti mempopulerkan konsep ini di tahun 1830-an. Ya. Tetapi tahun itu bukanlah tahun di mana doktrin itu dimulai. Untuk memahami dari mana konsep pengangkatan rahasia pertama kali berasal, Anda harus mundur lebih jauh ke belakang ke zaman reformasi. Reformasi? Lalu, apakah para reformis percaya pada pengangkatan rahasia ini, Doni? Tidak, mereka tidak meyakini itu, Mario. Dan inilah yang menarik. Para reformis memahami bahwa banyak nubuatan dari wahyu yang merujuk pada gereja Katolik Roma. Dan karena mereka mengetahui kebenaran, maka menjadi cukup sulit untuk mempersalahkan mereka. Iya, benar ya. Saya bisa melihatnya, Doni. Gereja Katolik membenci pemberitaan yang kuat dari para reformis karena mereka menunjukkan kesalahan-kesalahan gereja Katolik yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Iya, benar. Para reformis bertindak seperti itu. Maka untuk melawan pemberitaan para reformis, gereja Katolik harus memunculkan penafsiran lain tentang kitab Wahyu. Dan mereka melakukannya. Francisco Ribera, seorang imam Yesuit, dia mengajarkan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu adalah untuk masa depan. Itu cara yang baik untuk mengalihkan fokus dari gereja Katolik, kan? Iya, itu benar. Jadi, futurisme adalah sebuah gagasan yang menyatakan bahwa nubuatan kitab Wahyu itu untuk masa depan dan tidak ada hubungannya dengan agama Katolik. Ini adalah bagian dari perlawanan serikat Yesuit pada reformasi. Ribera juga mengajarkan bahwa pengangkatan akan terjadi 45 hari sebelum akhir dari 3,5 tahun masa kesesakan. Langkah berikutnya dalam evolusi keyakinan ini adalah munculnya gagasan bahwa pengangkatan orang-orang kudus akan terjadi sebelum masa penghakiman Yahwa atau 7 tulah terakhir. Cotton Mather, seorang Puritan abad ke-17 mempromosikan keyakinan ini. Meskipun ada juga orang lain yang melakukannya. Kata pengangkatan sendiri digunakan oleh Philip Doddridge dan John Gill dalam komentar mereka tentang Perjanjian Baru. Nah, mereka mengajarkan bahwa orang percaya akan diangkat sebelum 7 tulah terakhir dan kedatangan kedua. Jadi, Anda dapat melihat bagaimana itu benar-benar berkembang seiring waktu, tetapi proses itu dimulai sebagai bagian dari kontra reformasi yang dipimpin oleh Serikat Yesuit karena gereja Katolik tidak bisa mendiamkan para reformator dan berusaha untuk mengalihkan fokus dari mereka ke masa depan yang berkabut. Ya, saya harus mengakui ini, Doni ya. Itu berhasil. Bahkan banyak Protestan percaya bahwa mereka akan diangkat keluar dari dunia sebelum 7 malapetaka terakhir. Ya, ini benar-benar adalah tipuan jahat. Hanya karena mereka belum melihat apa yang mereka sedang tunggu-tunggu, maka mereka mengabaikan semua tanda-tanda akhir zaman dan dengan demikian terus mendorong hari Tuhan. Mereka terus mengatakan itu akan segera terjadi, tetapi belum sekarang. Dan itu karena mereka sedang menunggu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi. Itu sangat menyedihkan, Doni ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Kevin di Alaska, Amerika Serikat. Dia menulis, Alaska, tempat di mana nyamuknya seukuran anak burung ya, Mario? Iya, saya pernah mendengarnya, Doni. Ih, ngeri ya. Baiklah para pendengar, Kevin mengatakan, kemarin saya terlibat dalam diskusi yang agak panas dengan seseorang yang dekat dengan saya mengenai penafsiran yang benar dari 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Menurut Anda, bagaimana cara yang benar di dunia saat ini untuk menafsirkan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12? Kami berdua sepakat untuk mematuhi pendapat Anda. Oke sayang, semoga ini bukan pertengkaran suami istri. Nah, pertama, mari kita lihat ayatnya, tolong bacakan untuk kita ayatnya, Mario. Tentu, 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Oke Salomo, belahlah bayi ini untuk kita. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini di dunia zaman sekarang ya? Apakah itu masih berlaku, Doni? Ya, itu pertanyaan yang wajar. Tentu saja ada orang-orang yang sangat tulus yang percaya bahwa tidak ada wanita yang boleh berkhotbah di gereja. Atau bahkan mengajar kelas dan mereka mendasarkannya pada ayat ini. Untuk memulainya penting untuk diingat bahwa Paulus bekerja dengan beberapa wanita dalam pelayanannya. Misalnya, Priscilla, istri Aquila. Nah, mereka adalah pasangan misionaris yang menikah yang berkeliling dan bekerja sama bersama Paulus. Faktanya, dalam Roma 16 Paulus menulis, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Yahuswa. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Wow,
Itu cukup mengesahkan, Doni ya. Ya, betul Mario. Dan kemudian ada seorang wanita lain bernama Febe yang juga disebutkan dalam Roma 16. Paulus menulis, "Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea." Baiklah, Doni. Tetapi seorang pelayan gereja tidak benar-benar sama dengan menjadi pemimpin di gereja, kan? Kenapa tidak? Dalam Matius 20, Yahusua berkata, "Barang siapa yang akan menjadi kepala di antara kamu, biarlah dia menjadi hambamu." Ya, Febe disebutkan sebagai pelayan di Roma 16. Dalam bahasa kita dan dalam bahasa Yunani pun sama, dan itu berasal dari kata diakonos, di mana kata diaken yang kita dapatkan berasal. Nah, dalam 1 Timotius 3:8 kita membaca, "Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah." Sekali lagi, itu adalah kata yang sama dan konsep yang sama. Jadi, Paulus sebenarnya tidak mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi guru atau pengkhotbah. Baiklah, Doni. Lalu apa maksud Paulus? Karena pada telinga modern kita, itu benar-benar terdengar seperti dia menyuruh mereka untuk duduk dan diam. Ia adalah selalu merupakan ide yang baik untuk mempertimbangkan konteks di mana kata-kata Alkitab dikatakan. Para perempuan di tempat Paulus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Biasanya hanya memiliki sedikit peluang pendidikan. Jadi mereka tidak dapat belajar jika mereka selalu berbicara atau mendorong diri mereka sendiri untuk mengambil peran kepemimpinan yang mana mereka belum memiliki pengajaran dan juga pelatihan yang memadai untuk itu. Nah, Paulus tidak akan bekerja sama dengan para perempuan hanya untuk berbalik dan menyuruh mereka diam. Dan bukan itu yang dia katakan di sini. Dalam bahasa Yunani asli, kata mengajar dalam ayat tadi lebih akurat diterjemahkan sebagai terus berbicara. Jadi, ada perbedaan antara seorang wanita berkualifikasi untuk memimpin dan seorang wanita yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar dan hanya bisa cerewet. Oh, tentu ya. Dan itu tidak hanya terbatas pada wanita juga. Karena ada juga laki-laki yang cerewet dan hanya bisa terus berbicara untuk mempertahankan pendapatnya yang salah. Iya. Saya telah melihatnya juga dan itulah sepertinya yang dimaksud oleh Paulus di sini. Itulah sepertinya yang dilarang oleh Paulus. Kita harus ingat juga bahwa ada banyak wanita yang membantu Yahusua dalam pelayanan saat di dunia. Agak sulit membayangkan bahwa Paulus akan melarang partisipasi aktif dari para wanita dalam pelayanan ketika Yahusua mengizinkannya. Itu poin yang sangat bagus, Doni. Oke, ingat para pendengar, kami ingin mendengar dari Anda juga. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, kirimkan kepada kami. Buka situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Jika kami tidak dapat menjawabnya saat siaran, kami akan melakukan yang terbaik dan kami pastikan akan menjawabnya dalam segmen tanya jawab di situs web kami. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya, yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan-bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda, atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa.
Ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Setiap orang Kristen tahu dan mempercayai kasih Sang Juru Selamat. Doa-doa paling awal yang diucapkan oleh anak-anak kecil biasanya diawali dengan kata-kata Yesus yang baik. Dan salah satu lagu pertama yang dipelajari oleh para balita adalah Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Hal-hal ini tidak berubah ketika anak-anak ini tumbuh dalam perjalanan kekristenan mereka. Khotbah diberitakan tentang kasih dan pengampunan Sang Juru Selamat. Nyanyian rohani dinyanyikan mengenai kelahirannya, hidupnya, dan kematiannya. Namun, dalam semua ini, Bapa terlalu sering diabaikan. Parahnya, fokus pada kasih dari sang anak terlalu sering diartikan sebagai tanda tersirat akan kurangnya kasih yang diberikan sang Bapa. Orang-orang beralasan itu karena Yesus harus mati agar kita bisa diselamatkan. Hal itu menyeratkan bahwa Bapa harus ditenangkan, bukan? Salah. Yahusua diutus untuk menyingkapkan karakter sang Bapa. Kehidupan Yahusua, ajaran-ajarannya mengungkapkan apa yang akan dilakukan Bapa, bagaimana dia akan memperlakukan orang-orang, kata-kata apa yang akan dia katakan, bagaimana dia akan bereaksi terhadap hinaan jika dia adalah manusia. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat disayangkan bahwa semakin banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan ayat berikutnya. Tetapi saya ingin membagikannya dengan Anda karena itu sama indahnya dengan ayat yang ke-16. Ayat berikutnya mengatakan, sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Bapa sendiri mengasihi Anda, Dia tidak menghukum Anda. Dia ingin menghabiskan kekekalan dengan Anda. Percayalah padanya dan terimalah keselamatan hari ini. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Topik hari ini benar-benar adalah topik yang mencelikan mata. Saya harus akui, ini adalah hal yang saya tertawai di masa lalu. Tapi itu karena saya belum benar-benar memikirkannya. Iya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita mendengar kata bumi datar, maka gambaran di otak kita yang muncul adalah sebuah lempeng bumi yang datar di mana Anda dapat berjalan sampai ke tepi dan, hati-hati, jangan sampai tersandung dan jatuh ke jurang. Tetapi itu tidak akurat, Mario. Ya, Doni, baiklah. Izinkan saya menanyakan ini ya. Doni, ini semua sangat aneh. Apa tujuan dari penipuan besar semacam itu? Mengapa iblis bekerja begitu keras untuk menutupi bentuk bumi yang sebenarnya? Maksudku, pada akhirnya hal ini tidak terlalu penting kan? Ini sangat penting, Mario. Benar-benar penting. Kenapa? Nah, ketika Anda mulai memikirkannya, pemahaman ini tidak hanya mengubah persepsi Anda tentang bentuk bumi, tetapi tata letak galaksi juga. Matahari telah digambarkan berada di pusat tata surya kita. Tetapi jika matahari tidak benar-benar berjarak 93 juta mil jauhnya, jika itu lebih kecil dan lebih dekat, lalu bagaimana dengan tata surya, galaksi kita, dan alam semesta ini? Itu akan terpengaruh juga kan? Tentu saja, para astronom memberitahu kita bahwa galaksi Bima Sakti kita mengandung lebih dari 400 miliar bintang. Dan itu hanya dalam satu galaksi, Mario. Mereka juga memperkirakan bahwa ada lebih dari 170 miliar galaksi di alam semesta yang teramati. Ya, dan jangan lupa Doni, beberapa astronom sekarang mengatakan bahwa kita tidak hanya di alam semesta, tetapi alam semesta kita adalah bagian dari multi semesta. Tepat. Itu terus terjadi dan terus dan terus dan terus dengan jarak dan angka yang jauh lebih membingungkan. Universetoday.com mengatakan jika Anda mengkalikan jumlah bintang di galaksi kita dengan jumlah galaksi di semesta, Anda mendapatkan sekitar 10 pangkat 24 bintang. Nah, itu adalah satu diikuti oleh 24 nol. Itu adalah sertilion bintang. Wah, saya bahkan tidak bisa memikirkan angka yang sangat besar seperti itu, Doni. Iya, saya tahu. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa, Mario. Dan itu intinya, jika kita tinggal di satu dari banyak planet yang benar-benar sangat kecil di alam semesta, maka hasilnya adalah itu membuat Anda merasa sangat tidak berarti dan kecil. Dan Anda akan merasa bahwa Sang Pencipta itu jauh sekali. Berapa banyak orang yang akan memiliki iman untuk memahami bahwa Yahwa peduli terhadap mereka,
pada tingkat individu dalam kondisi ini. Anda benar tentang itu, Doni. Kakek saya adalah seorang Kristen sepanjang hidupnya. Dia pria baik. Ya. Tetapi saya rasa dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Yahwa mempedulikan dia sebagai seorang individu sepanjang hidupnya. Ya, itu tragis ya Mario ya. Dan itu adalah efek dari penipuan ini terhadap emosi dan keyakinan Anda. Namun, ketika Anda mempercayai firman Yahwa apa adanya, ketika Anda percaya bahwa langit adalah tahta Yahwa dan bumi adalah tumpuan kakinya seperti yang ia katakan dalam Yesaya 66 ayat 1, dia tiba-tiba menjadi lebih dekat dengan Anda, ya kan? Ya. Dia sangat dekat. Dia hanya selangkah dari Anda, bukan di seberang ruangan. Ia tidak berada di suatu tempat di alam ruang yang tidak terbatas, yang begitu jauh dari planet mungil ini, yang melesat melalui galaksi besar ini, dan hilang dalam semesta yang tidak terbatas. Tidak, dia jauh lebih dekat dari itu, Mario. Dia membuat Anda tetap dekat untuk mengawasi Anda. Baik. Karena dia mengasihi Anda, dan dia ingin membantu, membimbing, dan melindungi Anda. Ya, itu poin yang bagus, Doni. Seperti yang telah kita diskusikan pada program lain, ada banyak hal yang terjadi di dunia saat ini. Sebutlah beberapa bencana alam yang sudah biasa, ya. Itu terus bertambah setiap tahun. Jutaan orang menderita, Doni. Ya, benar. Dan kemudian sebagai tambahan akan ada peristiwa-peristiwa yang dinyatakan dalam nubuatan yang belum terjadi. Nah, kita masing-masing akan membutuhkan jaminan, sebuah keyakinan, bahwa Yahwa mengawasi kita secara individu, bahwa dia mengasihi dan memperhatikan keluarga kita dan memimpin kita melalui setiap badai cobaan. Tentu saja, Doni. Berhentilah sejenak dan cobalah pikirkan tentang realitas kehidupan yang akan terjadi ketika iblis melancarkan apa yang akan terlihat seperti invasi oleh kekuatan luar angkasa. Bagaimana histeria kepanikan massa akan memaksa perubahan kehidupan. Perubahan pada jadwal kerja Anda, pada jadwal ibadah Anda. Mereka tidak akan memberikan kelonggaran apapun untuk keyakinan rohani dari segelintir orang yang membela kebenaran dan berdiri bersama Yahwa. Ya, itu benar. Untuk berdiri teguh pada hari-hari di depan, kita masing-masing akan membutuhkan jaminan kuat bahwa Yahwa mengasihi kita dan memperhatikan kita. Itu seperti yang dikatakan Mazmur. Dia dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, itu benar Mario. Dan di sini kita baru mengupas bagian permukaannya saja dari topik ini. Kita belum membahas alasan ilmiahnya. Saya baru saja mengangkat hal ini sebagai sesuatu yang benar-benar perlu dipertimbangkan dengan serius. Galilah informasi ini untuk dirimu sendiri. Jangan percaya perkataan kami begitu saja. Ada lebih banyak informasi di internet. Lihatlah itu. Ya, dan saya harus mengakui bahwa topik ini sekilas benar-benar sangat menggelikan, Doni. Tapi saya bisa melihat itu sebagai respon yang terprogram. Ketika kita menutup pikiran kita terhadap sesuatu, kita berhenti mencari bukti. Dan sekarang, di hari-hari terakhir sejarah bumi ini, kita perlu tahu, lebih dari sebelumnya, bahwa Yahwa ada di dekat kita dan mengawasi kita. Dan di bumi yang terlindungi ini, kita begitu dekat dengan tahtanya. Dia pasti selalu dekat dengan kita, dan akan tetap seperti itu. Baiklah para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok, dan sampai jumpa ya. Ingat, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.